Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto tersangka dalam kasus Harun Masiku. Nama yang menjadi simbol kegagalan sistem peradilan kita yang busuk. Mengapa kita harus membelanya? Karena membiarkan Hasto Kristianto dihancurkan tanpa pertarungan adalah menyerah pada kegelapan. Ini bukan soal membenarkan kesalahan. Ini soal bagaimana menghancurkan ketidakadilan yang merajalela. Proses hukum Hasto hanya sebuah dagelan, sebuah sandiwara yang diperankan oleh para aktor naif yang bersembunyi di balik jubah hukum. Kita melihatnya, kita merasakan tekanan, intimidasi, permainan kotor yang bertujuan membungkam kebenaran dan keadilan. Kasus Harun Masiku adalah bukti nyata keberadaan Hasto Kristianto sebagai tersangka bisa jadi bagian dari konspirasi jahat, sebuah jebakan yang dirancang oleh seseorang yang memiliki dendam pribadi atau dendam politik kepada PDI Perjuangan. Kita semua tahu fungsi dan peranan seorang sekjen dalam suatu partai sangat penting. Sekjen merupakan roda partai. Iya, pelaku berpikir untuk menghancurkan PDI Perjuangan. Salah satu cara awalnya dengan menciptakan satu kasus hukum. Hasto hanya jadi kambing hitam, dikorbankan sebagai alat untuk memuaskan dendam seseorang. Begitupun dengan apa yang terjadi dengan Tom Lembong, mantan Menteri Perdagangan. Kita tidak boleh tertipu. Kita harus berani melawan dan mengupas lapisan demi lapisan semua kebohongan ini. Membiarkan Hasto Kristianto dihancurkan tanpa proses hukum yang adil adalah menyerahkan kedaulatan hukum kita kepada para bandit berdasi. Ini bukan hanya tentang satu orang. Ini tentang masa depan bangsa ini. Apakah kita ingin hidup dalam negara hukum yang nyata atau selamanya dalam kegelapan? Membela Hasto Kristianto bukan berarti mendukung kejahatan. Ini tentang menuntut sebuah keadilan, memastikan bahwa proses hukum di negeri ini berjalan sesuai dengan aturan, tanpa campur tangan atau intervensi kekuatan politik atau kepentingan pribadi. Mari kita tuntut transparansi. Mari kita tuntut keadilan, bukan hanya untuk Hasto Kristianto, tetapi untuk Indonesia. Jangan sampai kita menjadi bagian yang menciptakan sistem hukum yang hanya menguntungkan yang berkuasa dan menindas yang lemah. Membela Hasto Kristianto adalah membela keadilan. Ini adalah perlawanan terhadap sistem yang amburadul. Ini adalah pertarungan untuk menyelamatkan jiwa demokrasi kita yang terluka parah. Kita harus melawan, kita harus bersuara, kita harus menuntut keadilan. Bukan hanya untuk Hasto Kristianto, tetapi untuk Indonesia yang lebih baik. Bangkitlah, lawanlah, tuntut keadilan. Satyam Eva Jayate. Orang bermarga juga kali bang ya? Ya kan bermarga lah bang. Oh belum tentu bang, banyak orang Melayu di sana. Silakan bang. Ya, pertanyaan abang tadi apa yang dimaksud dengan kedaulatan rakyat? Berkaitan dengan konstitusi ya. Oke. Ya, kenapa dibilang kedaulatan rakyat? Bahwa lahirnya sebuah negara atas persetujuan dari rakyat. Makanya lahirlah pemerintahan ataupun negara. Ya, yang dulu kita ini adalah negara kerajaan. Dan kedaulatan tertinggi adalah pemangku jabatan tertinggi untuk di negara yang namanya demokrasi. Itu adalah rakyat.
Karena rakyat yang bisa memilih pemimpinnya, dan rakyat juga bila berkehendak bisa menurunkan pemimpinnya. Itulah secara konstitusi. Udah cukup Bang, berarti sama apa pengertiannya saya kira sama. Artinya konstitusi apapun yang ada di Indonesia itu sebetulnya masih di bawah rakyat, betul? Betul. Jadi kalau misalnya kita kembali Institusi, kepada sejarah, institusi, bukan konstitusi. konstitusi. Kalau bukan institusi, Ya, Jadi konstitusi. Kalau rakyat misalnya sebagian besar itu membuat sesuatu meskipun dia tidak sesuai dengan apa yang sudah tertulis, itu sah, bisa. Itu artinya kan? Iya. Maksudnya Bapak Abang setuju begitu maksudnya kan? Ya, memang itu artinya. Iya, makna itu dari dia. Makanya, jadi kalau kita lihat sejarah, gue rasa kalau dibanding dengan ya presiden-presiden yang lain, nggak ada melebihi daripada kekuatan Soekarno. Betul? Bayangin dia menjadi presiden seumur hidup pada waktu itu, ya. Ya. Dia juga pintar, dia juga orangnya gagah, diakui. Tukang beca aja kalau dia pidato itu apa bulu kuduknya pada waktu itu bisa apa ya dipengaruhi. Dia pernah mengeluarkan dekret ya sehingga dibubarkan DPR, kemudian digantikan dengan DPR S. DPR S itu bukan DPR ya, itu bertanggung jawab ya. Tetapi sekuat-kuatnya dia pun itu sebetulnya dia tidak diturunkan secara konstitusional, enggak. Dia diturunkan oleh rakyat pada waktu itu demonstrasi besar-besaran. Itu yang pertama. Sesudah merdeka nih gue bicara. Yang kedua, Soeharto 32 tahun ya. Dia menguasai Indonesia menjadi presiden, tentara kan. Bayangin tuh, orangnya kalau apa-apa digebuk sama dia. Dia juga turun bukan secara konstitusional sebetulnya, tapi juga karena rakyat sebetulnya gitu. Jadi memang benar gitu ya. Sehingga yang sekarang, kalaupun misalnya si Jokowi ini sedemikian kuatnya dia buat jaringannya dia ini, baik juga support keuangan, baik kaitannya dia dengan Cina, ya, baik kaitannya dengan susunan struktural pemerintahan kita, ya, yang berkaitan dengan trias politika itu, tapi dia itu juga akan bisa hancur kalau misalnya rakyat itu sebagian besar itu sudah turun ya. Kita juga mengetahui baru-baru ini ya di Afrika sebetulnya udah ada beberapa, tapi yang dekat lah mungkin sudah dilihat itu ya, Perdana Menteri di Bangladesh itu ngabur, itu justru karena rakyat. Kemudian selanjutnya di Korea Selatan ya, dia ngumpat ya di rumahnya, kemudian datangin, dia dijaga oleh preman, hancur juga ya. Kemudian ada lagi yang lain-lain. Nah, jadi memang betul lah bahwa di Indonesia ini memang iya gitu. Itu bisa jadi itu nantinya ini kejadiannya ya kayak begitu gitu ya. Oleh karena itu memang kita mengharapkan ya kalau bisa ya jangan sampai begitulah gitu kan. Karena ya kita melihat memang situasi yang sekarang ini memang sudah sangat jelas. Berkaitan dengan misalnya yang kemarin baru dilantik, baru digeser nih Kunto bintang 3 loh itu, tapi nggak sampai sehari Bang, hanya beberapa jam, kemudian dia sudah dikembalikan ya kan. Tadi kalau nggak salah siapa yang ngomong itu ya nggak tahu memang. Kalau saya tahu informasinya, pokoknya dia haruslah yang namanya presiden itu harus persetujuan dia lah itu ya. Memang secara ini terus menulis ya Panglima TNI lah yang membuat itu kan. Tapi memang saya dengar itu dia memang marah besar itu ya. Ada memang pendapat macam-macam, namanya orang kan bisa ngarang, setiap orang ngarang aja menurut dia gitu, bebas aja gitu. Tapi gue rasa kita bangsa Indonesia ini karangannya itu masih belum ya kayak yang diomongin di ini aja ini di komal-komal ya kayak begitu aja. Tapi yang jelas bahwa dalam beberapa jam dia robah itu sudah menunjukkan
antara Prabowo dengan si Jokowi ini sudah semakin berpisah gitu. Jadi benarlah apa yang disampaikan oleh Susilo Bambang Yudhoyono yang mengatakan matahari kembar, ya kan? Nah, jadi kemudian setelah itu baru semalam itu saya dengar mungkin Abang Sian apa udah tahu apa tidak? Itu laporannya Egy Sujana yang di Barreskrim berkaitan dengan ijazah palsu Jokowi, ijazah SMA loh ya, ijazah SMA-nya itu kan udah lama dipendam. Tetapi ini sudah jelas, ini bukan lagi artinya apa hoax atau apa. Itu semalam itu abang bisa lihat ya bahwa itu sebentar lagi sprindik itu akan dikeluarkan untuk memanggil daripada Jokowi, dan ini adalah berkaitan dengan, karena kalau sudah nanti ke sprindik kan itu sudah menyangkut pasal-pasal nih ya, itu menyangkut ijazah ini, jadi berarti emang datangkan. Nah dari sisi itu tadi abang bicara itu saya dengarin semua itu menurut saya bang, di kepolisian ini walaupun sekarang memang belum diturunkan yang Kapolri sekarang, tapi udah ini bang, udah ada indikasi ya, udah ada indikasi bukan Jokowi lagi untuk hal ini loh ya, untuk hal yang namanya ijazah ini gitu bang. Tetapi memang saya melihat bahwa bayangin bang, di sekeliling dia juga banyak itu orang ya kan. Waduh, udah tinggal berdua ini bang. Halo. Ya, lanjut. Enggak dah. Turun kita enggak ada lagi. Itu yang dikeluarkan polisi itu tentang laporan Egy Sujana, SP2AP atau sprindik? Sprindik kan yang pertama kan lidik dulu bang, ya kan? Setelah lidik kan baru ke sidik kan, gitu loh. Jadi ini baru mau ke sidik ini, tapi sudah jalan gitu bang. Selama ini sama sekali kan nggak jalan, itu. Jadi ini bakalan bergulir. Sudah pernah nggak polisi mengeluarkan SP2AP kepada Egy Sujana? Iya, artinya kalau untuk yang sebagian sudah bang gitu ya. Jadi kemarin keluar ini hari ini kalau nggak salah hari ini hari Sabtu, nggak tahu hari ini apa harus menghadap. Karena begini bang Sota, ya. Bang Koko. Dari mulai penyelidikan menjadi penyidikan, ya, berarti kalau penyelidikan dia, berarti polisi belum menemukan 2 petunjuk bukti menjadi alat bukti, kan begitu? Ya, makanya penyelidikan. Ya, kalau dia ke penyidikan mungkin sudah lengkap penyelidikannya, maka penyidikan. Ya, salah satunya 2 alat petunjuk bukti, kan begitu? Iya, betul. Ya, dan ini mungkin mau mengarah ke tersangka, kan begitu? Betul bang, betul. Nah, tetapi itu harus dikeluarkan Mabes Polri kepada Egy Sujana sebagai si pelapor SP2AP-nya, bahwa kasusnya itu apakah sudah masuk ke ranah penyidikan atau belum, kan gitu? Iya. Ya. Jadi karena di SP2AP itu tertulis semua itu perkembangan hasil penyelidikan perkaranya, kan begitu? Iya. Sudah bang, kalau sampai situ udah gitu ya, sudah abang lihat deh, baru kemarin kok itu bang. Ya sudah. Karena makanya aku bang, belum, jadi aku belum mencari tahu tentang SP2AP, tentang ijazah palsu SMA Jokowi ya. Tapi kalau Rosuryo sama si Rismon ini masalah tentang S1-nya, kan gitu. Kalau yang namanya si Bang Rismon sama Bang Suryo itu memang ijazah palsu. Ya, tentang S1 gitu. Insinyurnya kan gitu. Iya. Ya, itu kan kemarin bang. SMA-nya gitu loh. Iya, pokoknya S1 Gama ya kan. Nah ini kan bang,
kemarin kan Presiden Jokowi kan kemarin sudah ke Polres ya kan, ke Polda ya. Nah, tapi dia itu langsung sidik kan. 35 pertanyaan kan. Ya kan di situ kan waktu ke Mabes Polri, Jokowi kan menunjukkan ijazah SD-nya, SMP, SMA dan S1-nya kan Iya. kepada Polda Metro Jaya kan. Betul. Berarti